Jadi ini orangnya, hah? Orang buta yang mau dijodohkan sama Putri, hah? Bener banget. Dia tuh gak tahu malu banget ya, hah? Dia kan mantannya kamu. Aku gak bisa membahagiakan Putri, hah? Jangan salah, aku bisa membahagiakan Putri, tau nggak? Fit, kamu apaan sih, Fit? Put, Jadi kamu jodoh sama seperti ini yang dijodohkan sama kamu, hah? Dia tuh gak guna, tau nggak? Hah? Gimana? Rif, Mas, aduh, kirain nggak bakalan datang mas. Ya soalnya kan takutnya Mas Bayu malah batalin rencana dari bos besar gitu. sebenarnya aku males sih Rif buat datang ke sini. Dan aku udah ninggalin kerjaan aku cuman buat ngurusin masalah ya yang menurut aku nggak penting kayak gini sih. Jadi gimana dari orang tuaku? Pasti orang tuaku udah nyampaikan semuanya sama kamu Rif. Karena kemarin waktu orang tuaku ngomong, aku langsung pergi. Ya seperti yang Mas Bayu pikirkan. Ya pastinya Pak Bos sekarang pengen Pak Bayu itu punya pendamping hidup. Dan Pak Bos sudah milihin wanita yang menurut saya sih, kalau misalkan Pak Bos itu nggak bakalan milih wanita sembarangan, dan pastinya dia nggak bakalan menjerumuskan anaknya satu-satunya untuk menikahi orang yang nggak tepat sebetulnya. Ya Rif, tapi kan kamu tahu sendiri, memang aku masih belum ada pasangan dan aku nggak ada pacar. Tapi bukan berarti aku ini nggak laku dan nggak bisa cari calon pendamping hidupku sendiri. Aku paling anti untuk masalah urusan dijodohkan ini Rif. Cuman yang gimana lagi, orang tuaku udah maksa banget. Kalau misalkan nggak aku turutin ya dia pasti kecewa. Diturutin, kalau misalkan nanti orang yang dijodohkan sama aku ini nggak cocok sama aku, gimana coba Rif? Aku dijodohkan sama orang yang belum pernah aku kenal sebelumnya, yang nggak pernah aku tahu namanya, nggak pernah aku tahu rupanya seperti apa Rif. Bayangkan kalau misalkan kamu ada di posisiku, kamu pasti nggak bakalan enak Rif. Tidur pun nggak nyenyak. Masalahnya gimana ya, aku nggak tahu sama orang yang dijodohkan sama aku Rif. Ya sebenarnya saya juga khawatir Pak Bayu juga nggak bakalan mau, soalnya kan saya tadi di sini udah cukup lama dan kepikiran mungkin ya Pak Bayu seperti sebelum-sebelumnya menolak perintah dari bos besar. Tapi ya entah kenapa kali ini tuh Pak Bayu mau menuruti apa kemauan dari bos besar. Ya saya pikir ya nggak ada salahnya juga sih Pak untuk menuruti kemauan ayah dari Pak Bayu. Soalnya kan ya mungkin dia itu ngelihat kalau anak teman-temannya yang sepantaran dengan Mas Bayu udah punya keluarga, dan mungkin sekarang Pak Bos juga pengen segera nimbang cucu. Ya aku nggak tahu dulu lagi lah Rif harus kayak gimana. Cuman ya kali ini karena kan dari dulu aku emang nggak pernah mau dan kenapa ya kali ini aku malah mau. Mungkin karena aku udah nggak enak ya sering kali nolak untuk dijodohkan. Mungkin ini perempuan yang beda lagi, aku nggak tahu juga. Dan yang aku takutkan sebenarnya ini Rif, kalau misalkan yang menjodohkan itu orang tuaku, otomatis perempuan ini pasti tahu kondisi aku yang sebenarnya kayak gimana. Mulai dari segi ekonomi, mulai dari pekerjaan, dia pasti tahu Rif. Aku takutnya yang dijodohkan sama aku itu perempuan yang matre, cuman ngelihat dari hartaku aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan dia udah pernah ketemu sama aku, ya mohon maaf bukan aku terlalu pede ya Rif, secara tampang aku nggak jelek-jelek banget gitu loh. Artinya aku takutnya dia itu nganggep aku ini laki-laki yang sangat sempurna, dan aku nggak mau ketika nanti berumah tangga aku berdampingan dengan perempuan yang nggak bener-bener tulus sama aku Rif, nggak mau nerima aku apa adanya Rif. Oke, sekarang posisiku lagi di atas, secara ekonomi aku bagus, penampilan oke, tapi nanti kita kan nggak ada yang tahu Rif.
Kalau misalkan aku jatuh bangkrut, otomatis penampilan berkurang. Dia mau nggak kira-kira masih mau bareng sama aku? Perempuan yang tulus ini susah loh, Rif. Itu yang aku takutkan, Rif. Saya kenapa nggak kepikiran ke arah sana? Kalau misalkan tahu Mas Bayu itu anaknya dari seorang Pak Atmaja, siapa sih yang nggak bakalan mau? Ya itu makanya, Rif. Ribet juga ya. Tapi kalau misalkan dia udah pilihan dari Pak Bos Atmaja, pastinya dia bukan orang sembarangan juga kan, tapi Pak. Emang iya, Rif, tapi kan aku harus memastikan dia tuh benar-benar wanita yang baik atau enggak, tulus atau enggak dia sama aku. Kan itu poin pentingnya, Rif. Cuman aku nggak tahu gimana caranya ya, Rif. Ini mumpung masih belum ketemu. Ya satu-satunya biar kita tahu seperti apa kepribadiannya, ya harus kita, maksud saya Pak Bayu uji. Tapi ini layak enggak ya kalau misalkan kita harus nguji calon pasangan dari Pak Bayu itu sendiri? Ya, nguji dengan cara apa, Rif? Ya kalau misalkan nguji dengan pura-pura miskin, kayaknya nggak bakalan mungkin Pak. Soalnya dia udah tahu kalau misalkan Om Bayu anaknya Pak Atmaja. Itu dia makanya. Kira-kira atau cacat, tapi kita nggak bawa kapan kalau misalkan pura-pura cacat. Nah, gimana? Aku kepikiran juga, Rif. Gimana kalau misalkan aku pura-pura buta aja, Rif? Jadi maksud aku gini, Rif. Kalau misalkan aku pertama kali ketemu dengan calon istri aku ini yang dijodohkan sama aku, dengan kondisi aku nggak bisa ngelihat, Rif, otomatis aku bakalan tahu kan dia itu beneran tulus atau nggak sama aku. Aku pasti kelihatan juga kan mimik mukanya orang yang bener-bener tulus atau nggak, pasti kelihatan, Rif. Aku tinggal pakai kacamata aja, Rif, kacamata hitam. Kebetulan aku juga bawa kacamata hitam. Ini bukan direncanakan sih, Rif, tapi aku kan emang biasa pakai kacamata hitam. Nah, kalau misalkan aku pakai kacamata hitam ini, terus aku bilang kalau misalkan aku buta, gimana coba? Ya saya setuju Pak, tapi apa nggak terlalu riskan Pak? Takutnya wanita itu udah mencari tahu siapa Pak Bayu sebenarnya. Kuncinya kan ada di kamu, Rif. Itu kan kamu yang pernah komunikasi dengan calon istri aku ini kan? Iya sebenarnya kan sih. Kamu yang udah komunikasi dengan dia, tinggal kamu aja yang menguatkan. Iya, saya paham kan maksud aku? Iya, saya ngerti Pak. Iya, saya nanti saya usahakan biar calon istri Pak Bayu bisa yakin kalau misalkan Pak Bayu itu. Nah, bener banget, Rif. Yaudah deh, kalau kayak gitu, ini janjiannya di mana, Rif? Aku kan nggak tahu. Di samping taman Pak, di bagian kiri. Yaudah deh, kalau kayak gitu, aku harus cari tongkat juga nih, minimal kayu atau apa kayak gitu. Supaya lebih meyakinkan. Yaudah deh, kalau kayak gitu, nanti aku kabarin kamu gimana-gimananya, Rif. Iya. Intinya sekarang saya sambil pantau juga lah Pak nanti. Oke, intinya sekarang aku harus melancarkan rencana ini, Rif. Aku makasih banyak, Rif. Ya, Kalau ya, bukan karena kamu yang ngasih ide untuk urusan ini, aku nggak tahu nih harus kayak gimana, Rif. Ya itu udah bagian dari tugas saya Pak. Ya deh, kalau kayak gitu, aku langsung berangkat ya, Rif. Iya Pak. Pura-pura buta kayak gini, Rif. Iya. Ada-ada aja Mas. Ya moga aja wanita itu seperti yang diharapkan Pak Bayu dengan Pak Bos Atmaja sih. Win, aku ngajakin kamu ke sini soalnya aku mau minta tolong sama kamu. Tolong apa sih, Fit? Ya, menurut aku cuma kamu yang bisa nolong aku. Kamu Ini tuh penting banget ya? ya penting lah dalam hidup aku. Wah, apa tuh? Ya, soalnya aku dengar kabar Putri sahabat kamu itu mau dijodohkan sama orang tuanya sama laki-laki. Aku kurang pasti sih, kurang tahu orangnya itu seperti apa. Tapi yang jelas di sini aku menekankan kamu itu harus membantu aku untuk aku deket sama Putri, apapun caranya, ya. Oke, terus ada lagi. Tapi kamu udah nyiapin apa nih buat minta tolong sama aku? Ya, kalau masalah itu mah gampang. Ya, apapun yang kamu mau, ya aku bakal belikan. Hah? Enggak sih, aku nggak butuh itunya. Aku langsung duitnya aja. Kamu udah transfer aja ke aku sekarang, terus aku langsung laksanain tugas itu. Udah, kalau masalah duit, ya, aku bakal transfer. Yang penting di sini kamu harus membujuk Putri itu supaya mau sama aku. Karena Putri itu, ya, dia tuh gak ada respon. Ketika aku WA, aku telepon, dia gak pernah ngangkat.
Ya aku nggak tahu masalahnya. Dan kemarin aku dengar dari teman aku, dia tuh mau dijodohkan. Ya, maklum. Jodoh? Kamu dari tadi gak denger apa gimana sih, Win? Aku ngoceh. Kalau Putri mau dijodohkan, Ya enggak, ya tapi Putri nggak bilang sih sama aku kalau misalnya mau jodohkan. Jangan-jangan Putri mau ketemu aku sekarang juga mau bilang soal itu. Kamu kok tahu duluan? ya aku tahu dari temen aku. Berarti kamu kesini mau ketemu sama Putri juga? Iya, aku mau ketemu. Ya kebetulan banget nih, ya. Ya udah, aku pantau kamu dari sini. Kalau semisal udah ada hasil, Putri mau ketemu sama aku dan mau ngobrol sama aku, nanti kamu telepon aku atau kamu nyamperin aku. Ya, yang penting kamu harus ngebujuk dia supaya dia tuh suka juga sama aku. Oh, udah sih, tenang aja. Tapi jangan lupa, aku minta transfernya 5 juta ya. Ya udah, nomor rekening kamu. Nanti aku kirim di WA deh. Ya udah, kirim aja nanti. Ya. Kamu kalau masalah duit, jangan khawatir ya. Aku berani berkorban demi wanita yang aku suka, yaitu Putri. Dan aku gak mau Putri itu jatuh ke tangan laki-laki lain selain aku. Ya nanti aku mau cari tahu dulu siapa yang bakal dijodohin sama Putri. Terus selanjutnya aku bakal berusaha buat gimana caranya kamu deket sama Putri. Tapi kenapa sih kok kamu gak diterima sama Putri dari dulu? Ya mungkin ini masalahnya. Karena Putri tahu dari orang tuanya kalau dia itu udah dijodohin. Makanya dia tuh berusaha nolak sama perasaan aku gitu Ya, loh. tapi kamu suka sama Putri itu udah dulu banget, Fit. Ya, Kayaknya ini Putri masih cuma tinggal belum sadar aja sih. Jadi mungkin tugas aku ntar lagi cuma gimana caranya buat Putri tuh sadar kalau kamu tuh laki-laki yang paling tulus di antara semuanya. kalau masalah itu kamu pikirkan ya. Yang penting aku butuh hasilnya. Ya Putri udah. mau Tenang sama aja, aku. pasti berhasil kok. Apalagi transfernya makin gede. Wah, aku bakal berusaha banget dah hari ini. Udah lah Win, kalau masalah duit ya, aku bakal transfer. Iya. Tapi kalau aku sampai jadian, gini aja deh, supaya kamu semangat ya. Aku transfer kamu 50 juta ya. Kalau aku bisa jadian sama Putri, gimana? Transfer dulu lah. Kamu belum kerja aja udah minta transfer? Ya iya, Hah? biar aku semangat dong. Kan aku cuma dapat janji-janji tuh bisa-bisa. Windy, ya untuk uang muka nih, nah, aku transfer kamu 5 juta dulu. Nanti sisanya aku bakal transfer, kamu tenang aja. Kamu tahu rumah aku dan kamu udah temenan sama aku. Hah? Ya udah. Aku mau cari Putri dulu, terus kamu jangan jauh dari aku. Iya, aku gak bakalan kok. Kalau aku langsung nyamperin ke sana dan atau mungkin aku ikut kamu ke sana, nanti Putri tambah jengkel, tambah ya kamu gak bisa menjalankan rencana kamu. Ya sih bener. Ya udah, aku tunggu di sekitar sini ya. Kalau ada apa-apa kamu langsung telepon aku. Iya. Hah? Ya udah Fit, kalau gitu aku cari Putri dulu. Ya udah, ingat ya. Rencana kamu harus dijalankan. Iya, dan harus berhasil. Ya udah. Semoga aja Windy bisa membujuk Putri supaya Putri itu suka sama aku. Tunggu di sana aja dah. Ini Windy kemana ya? Katanya mau janjian di sini. Sebenarnya aku penasaran banget sama yang mau dijodohkan sama aku ini kayak apa orangnya. Coba aja keluarga aku dan keluarga Pak Atmaja itu nggak ada hubungan baik. Iya, maksud aku nggak ada hubungan deket banget. Mungkin aku nggak mau dijodohkan hari ini. Cuman aku kan menghargai keputusan keluarga aku dan aku juga nggak mau pertemanan dan persahabatan keluarga aku sama keluarga Pak Atmaja itu jadi hancur cuman gara-gara aku nggak mau dijodohkan. Tapi aku yakin kalau papa aku itu pasti nggak kira ngasih orang sembarangan sama aku. Dan pasti anak Pak Atmaja itu orangnya baik dan sopan. Soalnya keluarga aku ini kayak yang suka banget sama dia. Aku jadi penasaran kayak apa sih orangnya. Sampai-sampai aku anak satu-satunya mau dijodohkan sama dia. Hari gini mana ada sih perjodohan kayak gitu. Tapi aku harus tahu dulu nih orangnya kayak gimana. Win, Maaf ya lama.
Iya nggak apa-apa, aku udah dari kemarin tidur di sini. Wih, serius? Enggak bercanda. Jadi aku mau cerita sama kamu, Win. Iya, cerita apa? Kamu harus dengerin ya. Ya iyalah. Kenapa emang? Jadi aku nih bingung banget, Win. Bingung kenapa? Tadi itu keluarga aku cerita sama aku kalau aku itu mau dijodohkan sama anaknya Pak Atmaja. Serius kamu dijodohin, Put? Beneran, Win. Atmaja Group itu. Iya bener banget, Win, yang punya perusahaan besar di kota ini. Ya, aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa dijodohkan kayak gitu. Cuman setahu aku alasannya itu karena mereka itu udah berhubungan baik dan mereka itu sudah bersahabatan lama, Win. Terus kamu mau? Ya, aku harus gimana? Aku kan nggak bisa menolak permintaan orang tua aku. Ya, emang kamu suka sama perjalanan itu sekalipun dia itu anaknya bos besar itu kan? Ya harusnya kamu harus tahu dulu lah orangnya kayak gimana, Put. Masa kamu dijodohin tapi kamu nggak tahu sama orangnya? Kamu mau aja, Put. Iya, aku juga masih mau lihat orang itu kayak gimana, Win. Aku juga. Iya bener banget sih, tapi kalau bisa nggak perlu deh, Put. Sekalipun dia dari keluarga yang terhormat, ya kamu harus tahu dulu lah orangnya kayak gimana, Put. Ya makanya ini. Tapi ya Win, aku itu nggak bisa menolak permintaan kedua orang tua aku. Apalagi ini tentang. Kamu juga berhak dong menolak itu kalau kamu memang nggak bisa, Put. Kamu harus tahu, Put. Ada David itu dari dulu suka sama kamu dan dia tuh tulus banget, Put. Udah nggak diragukan lagi soal kesetiaannya, tanggung jawabnya, itu udah maksimal banget pastinya, Put, ke kamu karena dia tuh sayang banget sama kamu. Masa kamu mau tega banget sih sama David, Put? Win, tapi aku itu nggak suka sama David. Kamu tahu sendiri kan, David itu orangnya Kenapa, Put? arogan banget. Aku nggak suka, Win. Ya kamu kalau nggak suka bilang aja, David bisa perbaiki diri perlahan kan. Ya dia bisa buktiin juga kalau dia memang beneran suka sama kamu, beneran cinta sama kamu, ya dia bisa perbaiki diri kalau kamu memang nggak suka, ya kan? Tapi aku emang nggak suka banget sama David, Win. Atau gini deh, kamu kan nggak ada pasangan, David juga nggak ada pasangan. Kenapa kalau sama kamu aja? Ya nggak bisa lah. Aku kan sama David dari dulu kan temenan. Lagian juga David sukanya sama kamu. Aku juga nggak suka sama si David. Iya makanya kamu nggak suka kan Tapi sama kan David. David sukanya sama kamu. Ya kamu harus apa ya? Perempuan yang disukai sama David tuh senang banget. Kenapa kamu enggak sih? Kamu tuh cuma nggak sadar aja. Kalau kamu udah ngejalanin sama David, pasti kamu tuh bakal seneng banget. Kamu bakal bersyukur banget bisa punya pasangan kayak David. Tapi menurut aku, tipe aku itu bukan kayak David, Win. Aku udah berapa kali sih bilang sama kamu, bilang sama David. Aku itu nggak suka sama David. Gini dah. Cinta itu bisa tumbuh, Put. Tapi gini deh, kalau kamu emang gak suka sama David, aku minta tolong banget deh sama kamu. Gimana caranya kamu tuh ngehargain David biar dia tuh nggak ngerasa sakit hati. Dia tuh putus asa banget, Put, sama hidupnya selama kamu nggak mau sama dia. Atau kamu spend time sehari sama David atau ngapain gitu, biar kamu tuh juga bisa merasakan gitu tulusnya David ke kamu. Jadi perlahan mungkin dari situ kamu bisa tumbuh. Soal perjodohan itu mending jangan dulu deh, Put. Kebayang gak sih David rasanya gimana kalau kamu dijodohin? Udah deh, daripada kamu bahas itu terus, aku pusing. Serius Dan ya, aku nggak setuju tuh kamu dijodoh-jodohin. aku masih nggak tahu, Win. Aku mau cari minum ya, aku haus. Aku aja yang nyariin. Beneran? Iya beneran, aku juga mau cari minum. Kamu tunggu di sini ya. Iya udah, gak ngerepotin kan? Enggak lah. Kok Windy malah nggak setuju sih aku dijodohin sama anak Fatma aja, malah dia menjodohkan aku sama David. Aku kan udah bilang gak suka banget sama David. Bukan benci sih, cuman ilfil aja sama David. Kayaknya di sini mulai panas deh. Mending aku pindah sebelah situ, kayaknya agak adem. Janjiannya kan kata si Arif di sini. Tapi kok aku nggak ngelihat ada perempuan cantik duduk di sini ya? Kata si Arif sih orangnya kan cantik. Tapi ini cuman malah ibu-ibu yang lewat. Kalau jangan-jangan masih belum nyampe kali ya?
Udah deh, mending aku di sini pakai kacamata ini, barangkali tak lagi dia datang kan, aku pura-pura nggak ngeliat aja. Semoga aja rencanaku ini bisa berjalan dengan lancar. Kayaknya duduk di sini adem deh. Mending di sini aja. Ini kemana? Coba, aku udah mau pingsan lagi. Ini kayak Bayu. Bay. Halo. Bay. Maaf, ini siapa ya? Bay, ini aku Putri. Hah? Kamu nggak bisa lihat aku? Putri? Putri siapa ya? Putri yang pernah deket sama kamu. Oh, kamu Put. Kamu ngapain di sini Put? Iya, nggak ada. Aku lagi ketemu sama temen aku. Kamu ngapain kesini? Kamu nggak bisa lihat aku? Iya Put. Kamu belum dengar kabar ya Put? Aku habis kecelakaan Put, dan sekarang aku nggak bisa ngelihat. Kamu apa kabar Put? Kabar aku sih baik-baik aja. Kamu kok bisa kayak gini, Bay? Ya itu seperti yang aku bilang tadi Put. Aku kecelakaan dan mata aku dioperasi, dan sampai sekarang aku nggak bisa ngelihat lagi. Dan kamu kesini ngapain, Bay? Aku kesini sebenarnya buat ketemu sama seseorang Put. Aku udah minta orang tuaku buat datang ke sini buat menemui seseorang. Ya mau nggak mau kan aku harus menuruti perintah dari orang tuaku Put. Terus kamu, teman kamu mana Put? Kok kamu malah di sini sendiri ya? Ya, aku emang sama temen aku barusan. Cuman temen aku lagi cari minum dan aku datang ke sini itu juga mau ketemu sama seseorang, Bay. Ketemu sama seseorang Put? Iya. Seseorang siapa Put? Ya, aku juga nggak tahu. Cuman aku disuruh kesini sama orang tua aku juga. Katanya sih aku mau dijodohkan. Hah? Dijodohkan? Iya, aku katanya mau dijodohkan sama anak Pak Atmaja. Yang bener Put? Beneran, Bay. Cuman aku nggak tahu orangnya itu kayak apa. Bentar Put. Berarti orang yang mau dijodohkan itu kamu Put? Kok kamu tahu sih? Jadi gini ya Put, aku ceritain ya Put sedikit. Aku juga diminta sama orang tuaku buat datang ke sini ketemu sama seseorang perempuan yang mau dijodohkan sama aku Put. Ya aku anaknya Pak Atmaja Put. Berarti yang dijodohkan sama keluarga aku dan keluarga Pak Atmaja itu kamu ya, Bay? Ya bisa jadi kayak gitu Put. Cuman kenapa aku nggak tahu kalau misalkan kamu ya Put? Ya aku juga nggak tahu kalau yang dijodohkan sama aku itu kamu. Kalau tahu kayak gini, aku ya nggak usah pikir dua kali, aku pasti langsung iyain deh. Tapi kamu nggak salah ngomong kayak gitu Put. Sekarang Enggak. aku ini udah nggak kayak dulu loh Put. Aku sekarang udah nggak berguna Put. Aku udah nggak bisa ngelihat apa-apa, dan ya aku nggak bisa ngapa-ngapain Put. Kamu kenapa tiba-tiba bilang kayak gitu Put? Emang kamu masih nyimpen perasaan itu sampai sekarang Put? Bay, kamu itu berguna buat aku. Siapa bilang kamu nggak berguna? Dan aku masih tetap ada perasaan sama kamu, Bay, dari dulu. Aku nggak pernah lupa sama kamu, Bay. Apalagi pas kejadian waktu yang itu. Pas kamu ninggalin aku tanpa sebab dan kamu tiba-tiba nggak ada kabar sama aku benci banget sebenarnya sama kamu. Ya Put, aku minta maaf kalau untuk masalah itu Put. Aku bukan tanpa alasan Put. Aku waktu itu menghilang tanpa kabar karena aku fokus untuk menggapai cita-cita aku dan menyelesaikan sekolah aku Put. Dan aku sebenarnya pengen banget ketemu sama kamu lagi Put. Cuman karena kondisi penglihatan aku sekarang udah
nggak seperti dulu lagi. Jadinya aku malu Put sama kamu, dan aku yakin kamu pasti nggak bakalan mau lagi buat deket sama aku. Jadi aku sadar diri, makanya aku pasrah sama orang tua aku mau dijodohkan sama siapapun. Sebenarnya aku udah nggak ada keinginan buat nikah Put. Buat apa juga aku nikah sedangkan aku nggak bisa ngelihat apapun Put. Ya, aku minta maaf baik sama kamu. Bukan maksud aku buat marah-marah sama kamu. Cuman kalau aku inget kejadian dulu tuh aku kesel banget sama kamu. Kata siapa kamu nggak berguna? Kamu itu sangat penting bagi aku, Bay. Ya, kecuali kamu udah nggak ada perasaan lagi sama aku. Put, gini ya Put, kalau seandainya aku tahu dari awal yang dijodohkan sama kamu, aku sama kamu bakalan dijodohin kayak gini Put, aku juga sebenarnya nggak bakalan mikir dua kali Put. Karena terus terang dari dulu sampai saat ini, aku masih tetap kok perasaan aku sama kamu Put. Cuman karena kondisi aku yang seperti ini, yang tidak memungkinkan buat aku kembali sama kamu Put. Oke, secara materi kamu udah tahu orang tua aku seperti apa. Tapi kalau misalkan kondisi fisik aku kayak gini, masa iya masih ada orang yang mau buat nikah sama orang buta kayak aku Put? Kalau aku mau gimana? Alasan kamu masih mau buat bareng sama aku dengan kondisi aku yang seperti ini apa Put? Ya karena aku dari dulu emang masih ada perasaan sama kamu, Bay. Dan aku dari dulu emang lagi ngarepin kamu. Terus dengan kondisi aku buta kayak gini, kamu nggak ada masalah? Kamu pasti bakalan sering direpotkan Put. Aku nggak peduli, Bay. Kamu mau sakit apapun itu aku nggak peduli. Yang penting aku tetap sama kamu. Ya aku nggak tahu ya Put. Aku masih belum bisa menyimpulkan karena aku takut kamu nggak bahagia kalau misalkan kamu nikah sama orang buta Put. Oke, secara ekonomi udah kita terpenuhi misalkan, tapi masa iya aku nggak mau kerja Put. Lama-kelamaan pasti hartaku juga bakalan habis. Dan yang kedua, kamu pasti bakalan dibully sama teman-teman kamu nikah sama orang buta seperti aku Put. Oh, jadi sekarang intinya kamu nggak mau sama aku gitu? Berarti kamu menolak perjodohan ini dong? Aku nggak menolak Put. Kalau seandainya kamu emang mau terima aku apa adanya Put, ya aku makasih banyak Put. Tapi coba kamu pikir-pikir lagi, aku bakalan kasih kamu kesempatan buat mikir dulu Put. Karena aku nggak mau kamu itu mau terima aku cuman karena kamu nggak enak dan karena rasa kasihan aja Put. Aku nggak mau. Ya aku udah tahu kok kalau dari dulu kamu itu emang nggak pernah ngasih orang kepastian dan kamu selalu ninggalin orang yang emang sayang sama kamu. Aku udah tahu kok, Bay. Enggak Put, kamu jangan salah paham. Ya udah, gini aja deh. Oke, kalau misalkan kamu emang setuju dengan perjodohan ini, kamu masih tetap menyimpan perasaan yang sama, aku juga masih tetap kok Put. Aku sayang banget sama kamu Put, dan kamu memang wanita yang aku harapkan. Makanya kenapa selama ini aku nggak pernah mau dijodohkan. Dan baru kali ini ya Put, semenjak aku dijodohkan beberapa kali, baru kali ini aku setuju buat ketemu sama orang yang aku jodohkan Put. Baru kali ini Put. Dan aku nggak tahu ya, ini aku mengikuti sesuai hati aja Put. Dan ternyata bener, aku ketemu sama orang yang selama ini aku cari. Dan kamu masih tetap mau terima aku apa adanya Put. Aku makasih banyak sama kamu Put. Karena nggak semua perempuan yang bisa terima aku apa adanya seperti kamu menerima aku apa adanya Put. Aku makasih banyak Put. Dan aku minta maaf atas kesalahanku yang dulu Put. Ya udah, berarti ini kita sudah sepakat untuk kita sama-sama mau ya, Bay? Ya, iya Put, kan aku terserah kamu sih Put. Kamu sih terserah aku. Kita sama-sama sayang kan? Ya kalau perasaan aku sih nggak perlu kamu ragukan lagi Put. Yang aku khawatirkan cuman kamu takut dibully sama orang-orang terdekat kamu. Enggak, udah. Kita nggak usah pikirin itu. Berarti kita menerima perjodohan ini karena kita masih sama-sama sayang kan ya? Iya Put. Kok Putri sama Bayu? Berarti yang mau dijodohin sama Putri itu Bayu. Kok mau sih sama mantan aku? Bayu buta sekarang. Kalau gini berarti aku bisa deketin David sama Putri. Harus kasih tahu sama David nih. Dan aku tahu kamu sekarang pasti haus banget.
Iya Bu. Jadi aku belikan kamu minum ya. Aku nunggu temen aku lama banget. Ya, Nggak apa-apa Bu. ya nggak apa-apa. Oh ya, nanti kamu pulang kamu harus bareng sama aku. Aku nggak mau tahu kamu harus pulang bareng sama aku. Ya sebenarnya kan aku bisa pulang sendiri Bu. Oh, jadi kamu menolak permintaan aku yang sekarang? Ya udah deh, terserah kamu Bu. Aku itu nggak mau calon suami aku itu sampai kenapa-napa di jalan. Ya udah, kamu tunggu sini bentar, aku cari minum ya. Ya udah. Windy ini aku tungguin kok nggak ada kabar ya. Loh, Win, Aku mau jadi kasih gimana? tau info penting, Fit. Tadi aku lihat si Putri lagi berduaan sama Bayu. Aku yakin banget kalau orang yang mau dijodohin sama Putri itu Bayu. Bayu? Mantan aku, Fit. Ingat kan kamu? Bayu itu? Iya, dan sekarang Bayu itu buta, Fit. Hah? Buta? Iya, ini kesempatan banget gak sih buat kamu buat dapetin Putri? Putri masa mau sama orang buta? Tapi aku lihat sih Putri baik-baik aja tuh duduk-duduk sama Bayu. Mungkin itu cuma kasihan ya. Bisa jadi sih. Tapi aku harus kasih pelajaran dan aku harus kasih peringatan sama Bayu itu supaya menjauhi Putri ya, karena itu nggak pantas. Cuma aku yang pantas pacaran dan bersanding sama Putri. Iya, bener banget. Tapi Putri lagi bareng sama Bayu atau? Iya, gimana kalau sekarang kita cepet-cepet nyamperin Bayu? Soalnya Putri kayaknya aku dengar-dengar lagi mau beli minum gitu. Ya udah, kita langsung ke sana, ayo. Ya, kita intimidasi itu si Bayu. Mbak Putri ketemu di sini. Pak Arif? Iya. Gimana? Udah ketemu sama anaknya Pak Atmaja? Sama Bayu ya? Udah kok. Kalian saling kenal? Kalau sama Bayu, saya mah kenal Pak Arif. Dari dulu saya emang suka sama dia dan kita pernah dekat. Gini, mohon maaf ya Mbak Putri, saya nggak ngomong kondisinya Pak Bayu seperti apa. Ya, seperti yang Mbak Putri lihat, katanya barusan udah ketemu Pak Bayu. Dan misalkan Mbak Putri mau menggagalkan perjodohan ini, saya bisa ngomong nanti sama Pak Atmaja. Soalnya sebelum-sebelumnya udah banyak wanita yang menolak Mas Bayu hanya gara-gara kondisinya yang nggak bisa ngelihat seperti itu. Enggak kok Pak Arif. Saya menerima kekurangan Bayu apapun itu, dan dari dulu saya sama Bayu itu emang pernah dekat, dan saya juga sayang banget sama Bayu. Kalau saya tahu yang dijodohkan sama saya itu Bayu, saya nggak kira ketemu sama Bayu, saya langsung mengiyakan pernikahan itu. Begini ya Mbak Putri ya, saya ngerasa kalau misalkan Mbak Putri itu ngerasa tertekan atau harus ngikuti apa kata kedua orang tua kalian. Tapi kalau misalkan memang Mbak Putri hanya ngerasa kasihan sama Mas Bayu, saya nanti bisa jelasin kok sama Pak Atmaja kalau misalkan ya emang kondisinya seperti itu, dan saya yakin Pak Atmaja juga nggak bakal nyalahin Mbak Putri kondisi. Enggak kok Pak Arif, jangankan Bayu itu buta, nggak bisa jalan sekalipun, saya tetap mau nikah sama dia. Ya saya heran aja ya, soalnya kan bisa dibilang Mbak Putri ini juga anaknya miliarder di kota ini, tapi ya, saya juga salut sih sama Mbak Putri bisa menerima kekurangan Pak Bayu ya, walaupun pribadi saya juga ngerasa heran seperti itu. Tapi saya bersyukur kalau misalkan emang itu udah dari dalam hatinya Mbak Putri. Kalau gitu ya udah Pak, saya mau ke Bayu dulu, soalnya Bayu sendirian, kasihan takut ada yang ganggu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Mbak, nanti saya nyusul ke sana. Ya udah, ini Pak Arif mau kemana? Ya masih mau muter-muter sebentar. Ya udah, saya ke sana ya Pak. Iya. Mbak Putri ninggalin Mbak Bayu sendiri. Aku kok jadi khawatir ya. Udah ikutin aja ya. Jadi ini orangnya, hah? Orang buta yang mau dijodohkan sama Putri, hah? Bener banget. Dia tuh gak tahu malu banget ya, hah? Dia kan mantannya kamu. Bay, kamu ingat kan sama aku? Bentar, ini siapa ya? Kamu gak ingat sama aku, Bay? Aku tahu kamu buta, tapi kamu bisa dengar kan telepon. Enggak, ini siapa ya? Aku kasih tahu, aku pacar Putri. Hah? Ya? Pacar Putri? Putri Iya. siapa? Hah? Putri yang dijodohkan sama kamu.
Hah? Gak usah sok pikun deh. Bentar. Aku kesini mau ngingetin kamu supaya kamu menjauhi Putri dan kamu jangan mendekati dia. Kalau sampai kamu dekati dia, aku bakal habis kamu. Tahu nggak? Bentar. Putri bilang sama aku, dia itu nggak punya pasangan sama sekali dan dia nggak deket sama siapapun. Dan kamu bilang ada mantan aku di sini. Kalau dari suaranya sih, kayaknya sih Windy. Iya benar. Masih inget ya sama aku. Terus kamu ada urusan apa kesini nih? Kamu masih mau nanya aku di sini ngapain? Itu karena kamu nggak tahu diri, Bay. Udah buta, masih mau ngerebut pacar orang. Hah? Putri ngomong seperti itu karena Putri takut sama orang tuanya. Hah? Gini aja deh. Nah, kalau misalkan memang kamu benar pacarnya Putri, Putri masih beli minum dan ntar lagi dia bakalan balik ke sini. Ya biar tahu kebenarannya itu seperti apa. Kalau misalkan aku nggak dengar langsung dari omongan Putri, aku nggak percaya. Apalagi Jangan percaya diri. Siapa? Hah? Ya, mendingan kamu sekarang pergi ya. Jangan tampakkan muka kamu lagi di depan Putri. Karena biar aku itu hidup bahagia sama Putri. Hah? Kalau kamu masih di sini, dia bakal simpati sama kamu, tahu nggak? Dia nggak bakal, dia nggak bakal ngebela aku, dia bakal ngebela kamu karena kamu buta. Hah? kalian berdua ini ya, yang pertama aku nggak kenal sama laki-laki yang sedang ngomong di sebelah kiri aku ini, dan yang kedua aku nggak pernah mau cari masalah. Memang aku sekarang posisi buta, tapi Putri mau terima aku apa adanya. Kamu takut bersaing dengan orang buta seperti aku. Artinya Putri nggak ada perasaan apapun sama kamu. Dan untuk kamu, Win, ya, aku nggak pernah merasa ada masalah sama kamu. Jadi tolong, kamu jangan ikut campur dalam kehidupan aku, Win. Putri itu temen aku ya. Jadi aku nggak mau temen aku salah pilih orang. Kamu sadar nggak sih, Bay? Kamu itu buta, Bay. Kamu mau Putri ngerawat kamu seumur hidupnya? Putri aja gak ada masalah karena dia Itu cuma karena dia kasihan. Kamu jangan terlalu percaya diri, Bay. Harusnya kamu sadar diri aja kalau kamu sayang beneran sama Putri. Kamu jangan gangguin Putri. Iya bener. Itu bedanya Putri dengan kamu, Win. Itu bedanya Putri dengan wanita yang lain. Putri masih bisa ngontrol omongannya. Dia seandainya dia cuman ada rasa kasihan pun, minimal dia nggak menyinggung perasaan aku. Nggak sama seperti perempuan yang sedang ngomong di sebelahku ini. Udah nggak punya etika sama sekali. Ya aku sengaja biar kamu mulutnya sadar nggak aja. dijaga. Kalau aku ngomong pelan-pelan ya kamu nggak bakal sadar lah. Terserah. Biasanya kalau orang buta seperti ini, dikasih hati malah minta jantung, tahu nggak? Kayak gini contoh. Seharusnya kamu paham sendiri. Dia itu cuma simpati dan kasihan. Kalau masalah cinta, dia tuh gak cinta sama kamu. Apa yang bisa diandalkan dari kamu? Jalan aja masih butuh penopang, tahu nggak? Udahlah, kamu gak bisa membahagiakan Putri. Kalau kamu emang cinta dan pengen dia bahagia, lepasin Putri ya untuk orang yang bisa membahagiakan dia. Kamu minta aku ngelepasin Putri, sedangkan Putri gak bisa bahagia dengan orang seperti kamu. Apa kamu bilang? Aku gak bisa membahagiakan Putri? Jangan salah, aku bisa membahagiakan Putri, tahu nggak? Kamu apaan sih, Put? Put, Jadi kamu jodoh sama ini, Put? ini laki-laki yang menjadi alasan karena kamu itu gak bisa menerima cinta aku. Orang buta seperti ini yang dijodohkan sama kamu, dia tuh gak guna, tahu nggak? Tapi kamu gak usah kasar sama Bayu. Emang kenapa kalau aku menikah sama Bayu itu bukan urusan kamu? Put, kamu serius, Put? Kamu mau sama orang kayak gini? Kamu bakal ngerawat dia seumur hidup, Put. Dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Win, kamu kan tahu aku sama Bayu tuh udah deket dari dulu. Iya dulu, harusnya kamu sadar dong. Putri, Ini buat masa depan kamu, Put. dia itu gak bisa membahagiakan kamu. Yang bisa membahagiakan kamu itu cuma aku. Kalau kamu sama dia, kamu bakal menderita, tahu nggak? Justru aku lebih bahagia sama Bayu daripada sama kamu. Gitu ya. Aku gak habis pikir dengan pola pikir kamu, Put. Banget. Padahal David tuh udah setia banget, Put, sama kamu. Apa sih? Uang aku punya. Aku bisa memberikan kamu segalanya, Put. Tapi ini nggak bisa dinilai dari uang. Ya ini cuma sekarang, nanti kamu bakal menyesal, Put. Win, cukup ya. Kali ini tuh udah keterlaluan banget di sini. Aku nyelamatin kamu, Put. Put, daripada kamu menyesal nantinya. Loh, Pak Arif? Mas Nafid kok ada di sini? Iya, ini ada biasa, ada masalah sedikit. Pak Arif ngapain di Pak sini? Arif, ini Sebenarnya ini ada apa kok? Kesannya kayak yang canggung kayak gitu dan
Kayaknya suasananya tidak enak. Ini Pak Arif, biasa orang buta, mengemis cintanya orang yang aku cintai Pak Arif. Ya aku gak bisa biarin lah orang yang aku cinta digoda sama orang buta seperti ini Pak Arif. Maksud Mas David? Ya, Mas Bayu? Pak Arif kenal juga. Mas David belum lupa kan siapa pemilik saham terbesar di perusahaan Pak? Ya, dari Atmaja Group kan? Iya Pak Arif, emang ada sangkut pautnya apa ya Pak Arif? Mas Bayu ini adalah anak satu-satunya dari Pak Atmaja. Hah? Secara tidak langsung, ya kalau misalkan Mas Bayu mau cabut semua saham di perusahaan Pak David sudah tahu kan seperti apa konsekuensi. Ya janganlah Pak Arif. Terus Putri udah aku kasih tahu juga, Rif. Aduh. Biar dia bareng sama orang lain, tapi dia maksa buat tetap bareng sama aku, Rif. Kayaknya dia mau nerima aku apa adanya, Rif. Tapi sebenarnya aku nggak buta, Put. Aku emang sengaja pura-pura buta karena aku pengen tahu, Put, siapa orang yang mau dijodohkan dengan aku. Dan aku pengen tahu dia tuh nerima aku apa adanya atau enggak. Dan ketika aku tahu yang orang yang dijodohkan itu kamu, Put, sebenarnya aku kaget tadi, Put. Kaget campur bahagia, tapi di sisi lain aku juga harus membuktikan bahwa kamu itu orang yang tepat, Put. Dan aku memang udah nyangka dari awal kalau misalkan kamu bakalan tetap terima aku apa adanya, Put, karena kamu tuh perempuan yang tulus. Dan saya juga tadi udah ketemu Mbak Putri dan saya juga berusaha untuk menolak perjodohan ini, ya tapi Mbak Putri tetap kekeh sama kemauannya. Dan sekarang aku udah gak punya alasan lagi buat menolak perjodohan ini, karena aku emang tulus sama Putri dan Putri juga tulus sama aku. Dan buat kamu pikir aku nggak tahu kamu siapa? Hah? Aku udah tahu kok. Dari tadi aku udah berusaha diem. Yang jelas sebentar lagi perusahaan kamu bakalan aku keluarkan dari perusahaan aku. Tapi Pak Bayu, Ya, saya mohon maaf Pak Bayu. Kamu minta maaf sama aku. Ini masalah harga diri ya. Kamu udah gak sopan banget sama aku. Dan juga buat kamu, Win. Aku kira setelah kamu putus sama aku, Win, kamu bakalan menjadi wanita yang lebih baik. Tapi ternyata sekarang kamu malah tambah parah ya, Win. Aku malu, Win, punya mantan seperti kamu, Win. Suka merendahkan orang lain yang gak bisa apa-apa. Dan kamu menghina orang lain yang mempunyai banyak kekurangan, Win. Kalau seandainya aku buta beneran, Win, gimana perasaan aku, Win? Aku minta maaf, baik. Put, aku minta maaf, Put. Seenaknya kamu minta maaf ya. Pak Arif, aku minta tolong urus orang ini, cabut semua berkas yang sudah masuk ke perusahaan saya. Dan buat kamu, Win, kali ini aku masih bakalan maafin kamu. Tapi lain kali, Win, aku bakalan buat hancur kamu, Win. Kalau misalkan kamu masih ganggu hubunganku sama Putri lagi. Baik, aku minta maaf banget, Baik. Aku tahu kok kamu kerja di perusahaan Putri. Aku bisa aja sebenarnya minta Putri buat pecat kamu sekarang juga. Aku jangan. Aku minta maaf. Aku kan bantuin kamu. Iya, semua itu sekarang terserah Bayu. Aku kasih kamu kesempatan. Kalau misalkan kamu masih tetap ngulangin kesalahan kamu yang seperti ini, nasib kamu bakalan sama seperti laki-laki ini. Pergi. Ya, makasih ya, Baik. Fit, pergi, Fit. Gitu. Arif, Kamu beneran gak buta, Baik? Aku nggak buta seperti yang kamu lihat, Put. Dan ketika aku ngeliat kamu tadi, sebenarnya cintaku yang semulanya cuma 100% jadi 1000%, Put. Gombal. Bukan gombal, tapi kalau misalkan memang kita dijodohkan, ya pasti bakalan ditakdirkan bersama seperti yang kita terjadi sekarang. Yaudah, kalau kayak gitu, aku bakalan bawa kamu ke orang tuaku dan aku bakalan minta orang tuaku buat segera melangsungkan pernikahanku sama kamu, Put. Sekarang juga. Ya sekarang juga, lebih cepat kan lebih baik, Put. Ya udah. Yaudah, ayo, Put.